Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Okan Subakti dengan NIM 211201231200008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas metode numerik saya yang berjudul penerapan regresi linear terhadap tingkat perceraian di Jawa Tengah menggunakan bahasa Python. Di sini langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi singkat problem dan tujuan penerapan. Meningkatnya angka perceraian di Provinsi Jawa Tengah merupakan fenomena sosial yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan tingginya angka perceraian adalah jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Untuk memahami hubungan kedua variabel tersebut secara objektif, diperlukan analisis berbasis data kuantitatif. Data jumlah pernikahan dan perceraian diperoleh dari hasil pencatatan statistik dan tahunan. Data seperti ini umumnya mengandung variasi dan galak pengukuran, sehingga tidak dapat dianalisis secara eksak menggunakan model matematika murni. Oleh karena itu digunakan pendekatan numerik, khususnya regresi linear, untuk memperoleh fungsi pendekatan yang menggambarkan kecenderungan hubungan antar variabel. Tujuan penerapannya adalah: yang pertama, mengetahui hubungan matematis antara jumlah pernikahan dan jumlah perceraian. Yang kedua, membentuk model regresi linear yang menggambarkan kecenderungan data. Yang ketiga, menggunakan model tersebut untuk memprediksi jumlah perceraian berdasarkan data pernikahan. Selanjutnya adalah uraian konsep dan metode yang digunakan. Regresi linear merupakan metode untuk mendekati data menggunakan fungsi linear. Bentuk umum persamaan regresi linear adalah Y sama dengan A plus BX, di mana X menyatakan jumlah pernikahan, Y menyatakan jumlah perceraian, dan A adalah konstanta atau intercept, dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan kemiringan garis. Yang berikutnya, metode kuadrat terkecil. Penentuan nilai konstanta A dan koefisien B dilakukan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least squares. Metode ini bekerja dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai data aktual dengan nilai hasil pendekatan model. Dengan cara ini diperoleh garis regresi yang paling mendekati seluruh data yang tersedia. Selanjutnya adalah implementasi kode dan penjelasannya. Implementasi kode metode regresi linear dilakukan menggunakan bahasa Python. Beberapa pustaka yang digunakan antara lain Pandas untuk pengolahan data, linear regression dari Scikit-learn untuk perhitungan regresi, Matplotlib untuk visualisasi hasil analisis. Penjelasan alur program. Program dimulai dengan membaca data jumlah pernikahan dan perceraian dari file CSV yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data kemudian diversikan dan menghapus baris yang tidak diperlukan dan mengonversi nilai ke bentuk numerik. Jumlah pernikahan ditetapkan sebagai variabel bebas, sedangkan jumlah perceraian sebagai variabel terikat. Setelah data siap, model regresi linear dibentuk dan dilatih menggunakan metode kuadrat terkecil. Model ini kemudian digunakan untuk memprediksi jumlah perceraian berdasarkan data pernikahan yang ada. Hasil prediksi tersebut selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik yang tercantum dalam file PDF tersebut. Grafik yang dihasilkan menunjukkan sebaran data jumlah pernikahan dan jumlah perceraian di Jawa Tengah. Setiap titik mempresentasikan data dari suatu wilayah atau periode tertentu. Garis regresi linear menunjukkan kecenderungan hubungan linear positif, yaitu peningkatan jumlah pernikahan cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah perceraian. Selain visualisasi, program juga menghasilkan nilai konstanta A dan koefisien regresi B. Kedua nilai ini membentuk persamaan regresi linear yang secara matematis menggambarkan hubungan antara jumlah pernikahan dan jumlah perceraian. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear positif antara jumlah pernikahan dan jumlah perceraian di Provinsi Jawa Tengah.
Namun demikian, model ini bersifat pendekatan dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan karena faktor sosial lainnya juga berpengaruh. Dan terakhir adalah referensi di penyusunan tugas ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.